Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara dengan NIM 4204240068 dari kelas TPJJ 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama itu adalah pengukuran lapangan. Lalu tentang perhitungan volume drainase, tentang perhitungan volume jalan, perhitungan RAB, khususnya untuk divisi drainase, lalu terakhir yaitu perhitungan kurva S. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke pengukuran lapangan. Nah, di pengukuran lapangan ini sebelum kita menghitung volume drainase dan jalan kita itu harus mengukur jalan yang akan kita hitung anggaran biayanya, jalan dan drainasenya. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu adalah panjang jalan, lalu lebar jalan, lalu lebar bahu jalan, lalu tebal lapisan perkerasan, dan terakhir itu adalah dimensi drainasenya. Nah, ini semua kita hitung berdasarkan STA karena jalan saya itu 1 kilometer, jadi dibagi jadi 10 STA. Jadi 100 meter per 100 meter mengukurnya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran jalan, kita bisa melakukan perhitungan volume drainase karena data-datanya udah kita dapat dan sudah kita gambar melalui aplikasi AutoCAD. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung volume drainase. Yang pertama, itu kita harus menghitung volume galian tanah. Nah, kita ketahui volume galian tanah ini itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Nah, kita bisa lihat untuk panjang pada drainase ini adalah 100 meter. Lalu untuk lebarnya itu adalah ini 74 cm atau 0,74 meter, dan untuk tingginya yaitu 70 cm atau 0,70 meter. Jadi 100 meter dikali dengan lebarnya itu 0,74 dikali dengan 0,70. Nah, lalu kita kalikan ini kali ini. Nah, hasilnya adalah 51,8 meter kubik. Nah, ini dia. Ini adalah untuk volume tanah. Lalu kita menghitung volume pasangan batu. Nah, untuk volume pasangan batu ini kita harus membagi dulu karena drainase ini adalah bentuknya U, jadi bagi 3 bagian. Jadi ini udah dikasih tanda warna kuning, jadi ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang 3. Jadi kita mencari volume pas batu bidang 1 dan 2. Kenapa bisa langsung bidang 1 dan 2? Karena bentuknya ini sama, jadi ukurannya juga sama, jadi nanti bisa dikalikan langsung dengan 2 gitu. 2 sisi. Jadi untuk
bentuknya ini adalah persegi. Karena persegi jadi rumusnya itu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Nah, di sini panjangnya itu adalah 100 meter dikali dengan lebar. Lebar berarti kalau bidang 1 ini lebarnya itu adalah 9 cm sama kayak bidang 2 berarti 0,09 meter. Lalu dikali dengan tingginya yaitu tinggi bagian dalam yaitu adalah 61 meter. Berarti 0,61 meter. Lalu kita kalikan dulu. Dapatlah hasilnya yaitu 5,49 meter kubik. Tapi 5,49 ini kita akan kalikan dengan 2. Sama dengan kali 2. Ini adalah total pas batu bidang 1 dan 2. Nah, ini adalah total pas batu bidang 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, ntar kita rapikan dulu deh. Nah, selanjutnya kita menghitung volume pasangan batu bidang 3. Rumusnya sama, itu panjang dikali dengan lebar dikali dengan tingginya. Nah, untuk panjangnya itu 100 meter dikali dengan lebar. Di sini lebarnya adalah 74 cm, berarti 0,74 meter dikali dengan tinggi, yaitu tinggi bagian sininya itu 0,09 meter. Lalu kita kalikan dulu. Hasilnya yaitu adalah 6,6 meter kubik untuk pasangan batu bidang 3. Nah, jadi total pasangan batu kita, kita buat di sini deh, sama dengan berarti total pasangan batu bidang 1 dan 2 ini ditambah dengan pasangan batu bidang 3. Jadi hasilnya adalah 17,64. Oke, kita rapikan dulu. Nah, di sini volume galian tanah, volume pasangan batu, udahnya rumusnya adalah sama dengan, kita buka kurung, 0,5
0,9 ini tadi 0,09 ditambah dengan ini tadi 0,61 ditambah dengan 0,56 ditambah dengan 0,61 ditambah dengan 0,09 lalu tutup kurung dan dikali dengan panjang jalan adalah 100 meter. Enter. Nah, inilah volume plasterannya, yaitu 196 meter kubik. Jadi, seperti itu untuk mencari volume drainase, dimulai dari volume galian, volume pasangan batu, dan volume plasteran. Nah, selanjutnya, setelah kita menghitung volume drainase dan galian, kita akan menghitung volume jalan. Nah, untuk volume jalan ini, itu rumusnya sama, yaitu panjang dikalikan dengan lebar jalannya, dikalikan dengan tebal perkerasan. Nah, tebal perkerasan setelah itu, panjang jalannya tadi itu adalah 100 meter dikali dengan lebar jalan. Di sini kita bisa lihat lebarnya itu adalah 610 cm, berarti 6,10 meter. Lalu dikali dengan tebal perkerasan. Di sini tebal perkerasannya yaitu 16 cm, berarti 0,16 meter. Nah, berarti kita kalikan dulu. Nah, hasilnya yaitu adalah 97,6 meter kubik. Nah, ini dia. Nah, jadi pada volume jalan ini didapatkan volumenya itu sebesar 97,6 meter kubik. Baik, setelah mendapatkan volume jalan drainase, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan rencana anggaran biaya pada salah satu pekerjaan. Di sini saya mengambil divisi drainase, yaitu pada pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air. Di sini pertama ada asumsi. Asumsi ini tuh kita dapat pertama tuh untuk jam kerja itu adalah karena jam kerja efektif kita itu adalah 7 jam. Lalu faktor pengembangan bahan itu adalah 1,2. Lalu di sini ada urutan kerja. Nah, lalu di urutan kerja ini di sini kita asumsikan dump truck itu memuat material atau membuang material hasil galian keluar itu sejauh 1 kilometer. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi lapangan kita, sesuai dengan ketentuan pasal 1.5.3. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan pemakaian bahan, alat, dan tenaga. Di sini ada 2 alat yang dipakai, yaitu ada mini excavator dan ada dump truck. Nah, di sini tuh ada nilai-nilai koefisien dari kapasitas bucket sampai ke terakhir itu waktu siklus. Nah, di sini yang tanda biru-biru ini adalah suatu nilai yang bisa dirubah. Tapi semua ini kita asumsikan berdasarkan peraturan pemerintah PUPR nomor 28 tahun 2016. Nah, di sini untuk mendapatkan waktu siklus ini adalah hasil dari T1 ini ditambah dengan T2. Lalu untuk Q1 ini tuh adalah nilai dari V ini dikali dengan FB dikali dengan FA dikali 60 dikali FK dibagi dengan T1 kali dengan FV. Hasilnya yaitu 37,35. Lalu untuk koefisien alat itu adalah 1 dibagi dengan 37,35, hasilnya 0,0268. Nah, begitu juga dengan dump truck. Dump truck ini juga asumsi-asumsi didapatkan dari peraturan pemerintah PUPR nomor 28 2016. Lalu hasil perhitungan ini rumusnya sama seperti mini excavator tadi. Lalu untuk alat bantu di sini tidak membutuhkan biaya ya. Lalu untuk tenaga, pertama di sini ada pekerja dan mandor. Nah, di sini kita asumsikan karena pekerjaan jalan ini kan 1 kilometer, jadi saya asumsikan pekerjanya itu 5 orang dan mandor itu 1 orang. Nah, untuk pekerja ini koefisiennya jadi 0,1339 itu didapat dari 5, itu jumlah pekerja ini dikalikan jam kerja efektif tadi 7 jam itu dikalikan dengan jumlah pekerja lalu dibagi dengan produksi galian per hari yaitu 261,45. Dapat hasilnya segini, begitu juga dengan mandor. Lalu di sini kita harus melakukan analisa harga satuan pekerja. Kita ke sini. Nah, di sini kita harus memasukkan harga satuan kita berdasarkan daerah
masing-masing. Kalau saya menggunakan harga satuan Gianyar. Jadi untuk pekerja misalnya, jadi kita masukkan harga satuannya. Kita cari di sini pekerja. Nah, ini dia. Kita ambil yang per jam. Oke. Lalu untuk mandor. Enter. Lalu udah. Ini adalah perkiraan kuantitas yang kita dapat di sebelumnya tadi. Ini. Lalu untuk mendapatkan jumlah harga ini tuh adalah harga satuan ini dikalikan dengan perkiraan kuantitas. Nah, dapatlah segini. Lalu begitu juga ini. Kali kuantitas. Dapat segini. Nah, jumlah harga tenaga kerja ini adalah total dari pekerja dan mandor. Jadi jumlahnya itu 2.948,30 sen. Lalu di sini jumlah bahan tidak ada karena tidak ada bahan digunakan pada pekerjaan ini. Lalu alat. Nah, di sini ada memakai 2 alat tadi. Ekskavator dan dump truck. Kalau alat bantu tidak membutuhkan biaya, jadi kita bikin di sini 0 saja. Lalu untuk ekskavator kita cari di harga satuan. Kita cari ekskavator. Nah, ekskavator ini dia. Jadi kita oke kan. Lalu kita cari lagi dump truck. Ini sama dengan dump truck. Ini dia dump truck. Segini. Enter. Nah, jadi total untuk pekerjaan ekskavator ini sama yaitu harga satuan dikalikan dengan kuantitas, dapatnya segini. Dump truck juga caranya begitu, harga satuan dikalikan dengan perkiraan kuantitas, dapatnya itu segini, dan alat bantu 0. Nah, jadi untuk jumlah harga peralatan itu dijumlahkan dari jumlah harga ekskavator ditambah dengan jumlah harga dump truck. Hasilnya yaitu 27.187,4 sen. Lalu kita akan menghitung jumlah harga tenaga, bahan, dan peralatan. Jadi jumlah harga tenaga yang 2.948,30 ditambah dengan jumlah bahan 0 ditambah dengan peralatan itu 27.187,4. Jadi hasilnya itu adalah 30.135,35 sen. Lalu di sini kita perlu juga menghitung untuk overhead dan profitnya, itu dengan mengkalikan 10% dikali dengan jumlah harga tenaga, bahan, dan peralatan itu 30.135,35 sen ini. Hasilnya itu adalah 3.013,53 sen. Lalu barulah kita dapat mencari harga satuan pekerjaannya, yaitu dengan menjumlahkan harga tenaga, bahan, dan peralatan dengan overhead dan profitnya. Dapatlah hasilnya adalah 33.148,88 sen. Jadi untuk anggaran biaya pada pekerjaan galian untuk selokan, drainase, dan saluran air ini adalah sebesar 33.148,88. Nah, ini nanti akan dikalikan dengan volumenya. Volume pekerjaan ini itu 637,50 meter kubik. Jadi begitu. Selanjutnya, setelah kita menghitung volume drainase, volume galian, volume jalan, menghitung RAB pada satu divisi drainase, lalu kita akan bagaimana kita membuat kurva S dan menghitung kurva S. Pertama, kita masukkan dulu uraian yang ada di dalam BOQ, jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Lalu kita masukkan juga nilai dalam rupiah setiap pekerjaan dan kita totalkan. Cara mentotalkan itu gampang, tinggal kita sum. Ini kita sum. Lalu kita enter. Jadi inilah nilai nominal dari seluruh pekerjaan kita, yaitu 5.577.434.363. Lalu langkah pertama kita harus menghitung bobot dalam persen. Nah, untuk menghitung bobot dalam persen ini rumusnya adalah nilai dalam rupiah dibagi dengan nilai nominal dikali dengan 100. Ini kita kunci dulu dengan 100, enter. Lalu kita tarik saja ke bawah biar cepat. Nah, jadi inilah bobot dalam persen setiap pekerjaan. Jangan lupa kita totalkan juga di sini, harus hasilnya 100%. Nah, ya kan 100. Nah, untuk selanjutnya itu durasi kita tentukan, mobilisasi itu 2, manajemen keselamatan lalu lintas 2, galian untuk selokan drainase itu 3, saluran tipe U tipe D 14, dan sampai marka jalan itu adalah 1. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan durasi minggu. Nah, untuk menentukan durasi minggu ini adalah rumusnya bobot dalam persen ini dibagi dengan durasi. Lalu kita tarik saja. Nah, oke.
Kalau udah, kita akan mengaturnya ke sini. Kita akan atur misalnya mobilisasi itu kan durasi 2 minggu. Jadi kita mau letak dia di minggu keberapa. Di sini saya udah bikin, tinggal ikutkan saja kotak-kotak berwarna kuning ini. Jadi ini adalah sama dengan 0,54 gitu. Sama dengan 0,54 sama dengan 0,22 gitu. Oke, di sini kita udah menyusunnya semua, lalu kita akan menghitung presentasi untuk per minggu. Jadi untuk presentasi per minggu ini adalah kita totalkan keseluruhan bobot ini tiap minggunya. Kita totalkan, misal minggu pertama itu 0,5 ditambah dengan 0,22. Caranya itu kita sum saja setiap minggu. Sum sampai sini, enter. Lalu kita mungkin kita tarik saja biar cepat. Nah, oke. Lalu untuk presentasi kumulatif ini, untuk di minggu pertama itu kita ambil dari presentasi per minggu pada minggu pertama. Lalu untuk minggu kedua itu rumusnya adalah presentasi per minggu kedua itu ditambah dengan presentasi kumulatif dengan jadi ditambah dengan presentasi kumulatif. Bentar. Lalu ini kita tarik saja. Nah, sampai ujung ini, sampai minggu ke-10. Jadi, untuk presentasi kumulatif pada minggu ke-10 itu harus 100%. Jadi, kalau misalnya tidak 100, berarti di sininya ada yang salah. Lalu di sini kurva S-nya bisa kalian bikin pakai insert biasa dari line, terus kalian pilih. Jadi, bisa kayak gini. Jadi, ini tinggal kita pindahin saja ke sini. Kita sesuaikan saja. Oke, jadi seperti inilah cara membuat kurva S.